Kalau dulu mungkin kaum itu istilahnya mungkin lah dipandang kayak remeh lah istilahnya. Mengajar itu sudah jadi kewajiban bagi ulun gitu, bagi kewajiban, bukan profesi lagi malah ibaratnya ngajar itu. Kalau kita kada pernah minta pang lah, artinya kada pernah minta. Kalau orang minta ngajar langsung ulun sanggupi gitu, nah selama waktunya itu sesuai. USB driver mode. 3. Nah, jadi nama lengkap itu Maulana Syafi'i. Maulana Syafi'i lahirnya di Amuntai, tepatnya di Desa Garunggang, Kecamatan Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Nah, itu tanggal 2 Mei 1994. Oh, jadi habis lulus kuliah 2018, kemudian ngabdi setahun 2019 di Dalwa, masih di pondok di Dalwa. Jadi kita sempat ngajar juga di pondok Dalwa itu setahun. Karena memang dari pihak pengurus masjid sini juga ada istilahnya patuh lawan mu'alim. Jadi akhirnya ada permintaan istilahnya siapa yang kira-kira bisa ditarik ngisi masjid gitu. Khususnya jadi apa? Ya takmir sekaligus imam kan. Akhirnya alhamdulillah 2020 awal Februari 2020 tugaskan di Tanjung. Dari jam 4 subuh itu buka masjid, kemudian menyiapkan sajadah, kipas angin, lampu segala macam itu. Kemudian kayak menghidupi ngaji, nah itu menyiapkan mic-nya segalaan. Tapi untuk ini mungkin sudah lebih fokus ke imam aja lagi. Jadi kalau yang muazin itu paling kita cadangan aja. Kalau tiba-tiba pas dadakan muazinnya kosong, siap gitu. Sama zuhur, asar pun kayak itu juga kegiatan. Jadi 5 waktu itulah wajib lah, minimal setengah jam mungkin sebelum azan gitu. Kan kadang mungkin sebagian orang risih lah dengan istilah takmir, kaum lah jadi kita kan.
Nah, kalau dulu mungkin kaum itu istilahnya mungkin lah dipandang kayak remeh lah istilahnya. Tapi kalau wah ini kan istilahnya orang mencari kaum pun yang istilahnya background pendidikannya harus jelas, S1 ya. Jadi ulun kadang merasa lagi kayak istilahnya kayak terhina lah. Bahasanya tuh lah bahasa kasarnya tuh terhina lah disambat kaum, malah kita berbangga apalagi kan kayak di sini kan masjid kabupaten kan, Masjid Agung Kabupaten. Ya, syukur banget. Bahkan ketika istilahnya misalnya kayak Bilal misalnya kan jadi muazin atau sekedar kaum, tapi ketika ngaran kita disebut Maulana Syafi'i SH misalnya, wah, kan luar biasa tuh. Maka kaum aja titelnya sarjana hukum kan. Di satu sisi yang mungkin kita merasa terikat lah lawan masjid kan, terikat kayak itu, tapi di sisi lain akhirnya kita merasa bersyukur gitu. Nah, kenapa? Karena ini kayak jadi seakan-akan kita yang membutuhkan loh apa berkhidmah, istilahnya kan berkhidmah lawan rumahnya Allah kayak itu. Jadi minimal kita sembahyang berjamaah terjaga. Akhirnya kada lagi terpikir berapa gaji ini segala macam kayak itu. Nah, apa ibadah kita pun tertolong dengan apa tugas ini akhirnya. Nah, itu. Jadi istilahnya 5 waktu kita sholatnya tepat waktu terus berjamaah pulang gitu. Nah, ditambah kalau niat kita pas, niat kita bujur, istilahnya khidmah lawan apa rumahnya Allah, itu sudah luar biasa banget sudah. Di samping tugas wajib tadi kan menjaga apa 5 waktu, setelah ulun jalan beberapa bulan gitu, nah ternyata yang ulun rasa kurang situ di masjid sini kegiatan keremajaannya, nah, remaja masjidnya. Ada istilahnya yang remaja-remaja masjid yang ulun lihat rancak ke masjid gitu, nah paraki pandiri takuni di mana rumah, minta nomor. Nah, akhirnya sedikit-sedikit dibawai kayak misalnya kajian fikih, belajaran habis maghrib walaupun sekedar setengah jam kan. Ngumpul-ngumpul karena memang wah ini sudah kegiatannya makin banyak, kayak misalnya ada kajian fikih, ada habsyi kan latihannya juga, ada burdahan, ada apa pelatihan tilawatil Quran, bahasa Arab juga ada apa bimbingan bahasa Arab. Jadi akhirnya kan orangnya beda-beda juga, sebagian beda kan, ada yang hanya apa di fikih, ada yang di bahasa Arab. Akhirnya itu digabung jadi satu, diulah grup. Sekarang mungkin sudah sekitar 60-an lebih gitu kalau terkumpul orang-orangnya itu. Nah, jadi akhirnya kalau ada acara-acara di masjidnya kita tinggal manggil itu. Kalau untuk tilawah itu, khusus untuk tilawah itu ada 5 tempat seminggu itu. Ada 5 tempat dan itu kecamatannya beda-beda. Nah itu kan kalau kita kada pernah minta panglah, artinya kada pernah minta. Kalau orang minta ngajar langsung ulun sanggupi gitu, nah selama waktunya itu sesuai.
Al-Maunnya dulu, buka Al-Maunnya dulu. Hanya kayaknya di Al-Hijrnya enggak nih. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-dini fadzarikal ladzi yad'ul yatim. Ya. Kalau untuk tilawah itu khusus untuk tilawah itu ada 5 tempat seminggu itu. Ada 5 tempat dan itu kecamatannya beda-beda. Nah itu kan. Pertama di masjid sendiri kan setiap malam Selasa itu. Di masjid. Habis itu di Tanta. Ada di Kalua juga 2 lokasi. Habis itu hanya di Muara Harus di Padangin, Kecamatan Muara Harus. Sebenarnya kalau kita kada pernah minta lah, artinya kada pernah minta. Kalau orang minta ngajar, langsung ulun sanggupi gitu. Nah, selama waktunya itu sesuai. Tapi kalau misalnya memang kena ada orang memberi mungkin sebulan sekali ongkos bensin lah istilahnya, ya alhamdulillah gitu. Nah, tapi alhamdulillah ulun memang kada pernah minta itu dan kada pernah membicarakan masalah duit asal segala macam itu. Ya memang itu sudah kalau ada orang permintaan ngajar selama waktunya cocok aja ulun masih kawa membantu, ya sudah ulun terima gitu. Tanpa kita harus misalnya lobby-lobbyan berapa dulu ininya kan istilahnya, kada pernah alhamdulillah. Kalau kadang ngajar tuh kada nyaman gitu. Nah, ya karena kan kita ada istilahnya tanggung jawab moral lah kan. Ilmu tuh kan harus disalurkan. Nah, itu kan pesannya kan gitu, harus disalurkan. Kalau hanya sekolah tinggi-tinggi ilmunya gisan kita di kepala aja kan sia-sia kan. Kayak itu. Nah, jadi harus ada manfaat gisan orang sekitar lah minimal. Jadi akhirnya ngajar itu sudah jadi kewajiban gitu. Nah, memang itu yang didoktrin di pondok-pondok pesantren pun kayak itu. Artinya kenapa kita itu disuruh ikhlas ngajar tuh kan istilahnya, mau digaji atau kada, karena itu tadi kewajiban kita, Pang. Jadi awal mulanya kita sama-sama pada santri, keluaran dari Pondok Jawa, Sidin di Dalua, kita di Malang Darul Hadis. Jadi waktu itu ading kita daftarkan di Dalua, kemudian tetamu lawan Ustadz Maulana, Bapak Tuhan sama pada orang Banua juga, orang Sidin, orang Amuntai aslinya, kemudian rancak di Kalua. Jadi Bapak Tuhan habis itu rancak berhubungan lewat WA, dan awalnya kada tahu pada Sidin ini, tapi pernah mendengar Sidin umpat menyair, umpat kasidah-kasidah, dan ada resepsi pernikahan keluarga kita undang. Alhamdulillah kita minat dan cara mengajar Sidin bagus, ulun lihat juga. Jadi kita ajak Sidin untuk di TPA kita, langsung diterima. Jadi awal 2021 langsung Sidin mengajar di TPA kita. Jadi mudahan dengan adanya kita mengadakan seperti ini, mudah-mudahan generasi yang akan datang banyak yang bisa tilawah. Mungkin kalau yang ngajar misalnya kayak ulumul Quran, ngajar tafsir, mungkin itu banyak lah. Tapi kan untuk mengajar sisi seni dari Al-Quran itu kan masih kalau dihitung jari lah istilahnya. Khususnya kita di Tabalong kan.
akhirnya ngajar tilawah ini sudah kayak jadi hobi gitu nah. Akhirnya gitu nah. Iya mungkin pertama syiar lah. Dari syiarnya itu kita memandang itu kan seni kan, bagian daripada ilmu-ilmu Al-Quran gitu nah. Itu yang pasti. Yang kedua ya tadi kita jadikan mengajar ini kayak jadi latihan gitu nah. Akhirnya kayak misalnya yang tadinya suara mungkin untuk powernya kadar seini, karena kita ngajar kan, akhirnya kita tuh dituntut oleh kita sendiri harus bisa ke ini, harus bisa lebih daripada anak didik kita. Nah itu akhirnya yang mulai ulun tuh ngajar itu jadi tantangan gitu nah, jadi tantangan gitu nah. Paling sedikit aja kendalanya itu kita kejar-kejaran waktu karena terikat lawan masjid. Nah itu aja mungkin gitu. Nah, artinya di sini ada tanggung jawab wajib. Ya memang dari pengurus masjid pun kan mengizinkan kegiatan kita di luar selama itu tidak mengganggu kegiatan tugas wajib di masjid. Peserta didiknya berkurang misalnya, itu kayaknya sudah lumrah aja di semua istilahnya pelatihan tilawah rata-rata kayak itu. Kalau yang sementara ini alhamdulillah mungkin berkurang ada, tapi ada lagi yang lain gitu nah yang nambah kayak itu nah. Pasti kayak itu sudah kalau belajar tilawah ini dari orang 40 karena paling tersisa 10 itu sudah wajar dah, dan itulah karena yang akan jadi 10 orang itu yang bakal jadi. Untuk kegiatan kayak MTQ Musabaqah itu kan kegiatan resmi, memang istilahnya sudah jadi agenda tahunan itu. Maksud ulun itu kayak apa saya kira merata gitu nah. Setiap kecamatan itu ada regenerasinya, kori-koriahnya. Jadi memang termotivasinya di situ istilahnya. Jadi memang jarang lah istilahnya untuk yang hakun di bidang inilah. Nah, itu padahal ini dibutuhkan gitu nah. Memang jadi agenda tahunan, bahkan agenda nasional kan istilahnya, internasional malah. Dalam Imam Asim riwayat Hafaz itu untuk imalah hanya 1. Ulun kan pertama 4 MTQ tilawah itu 2018. Jadi habis lulus di pondok itu diumpatkan MTQ di Muarawiyah, Kecamatan Kalua, karena istilahnya ulun kan dari Kalua kan. Nah, jadi dari pihak kecamatan menarik minta mewakili Kalua. Alhamdulillah pertama kali umpat ya langsung masuk harapan 1 kan. Nah, itu sudah luar biasa banget bagi ulun karena seumur hidup belum pernah duduk di mimbar tilawah. Makanya ulun tadi kan sebelumnya kan diumpatakan tafsir, diumpatakan. Oh ternyata setelah 4 MTQ ternyata bisa juga karena kita bersaing. Nah dari situ ulun makin semangat belajar, makin semangat mengajar udah. Kaderisasi lah ibaratnya kan kita, karena kada mungkin istilahnya kita terus yang mengisi kan ibaratnya, ada saatnya kena selesai. Makanya MTQ itu pun kan ada batasan umurnya kan istilahnya, untuk remaja berapa, anak-anak berapa, dewasa berapa kan, jadi otomatis mau harus ada regenerasinya itu. Walaupun istilahnya tujuan belajar tilawah itu kan bukan hanya 4 MTQ kan istilahnya, bukan hanya itu, tapi mau kada mau MTQ itu kan jadi istilahnya jadi alat pengukur lah istilahnya.
Dan rata-rata yang belajar ngaji lawan ulun ini rata-rata pemula beritaan yang mungkin udah pernah 4 MTQ gitu. Target ulun November 2022 MTQ di Benua Lawas. Nah, itu anak ulun umpatakan yang di mana-mana ini ulun umpatakan. Melihat hasilnya kayak apa kan istilahnya. Evaluasi tahunan lah MTQ itu kan gitu. Sejujurnya ya belum puas Bang lah, karena kita belum melihat hasilnya. Nah, ini masih proses saja. Di samping mungkin ulun belum maksimal juga, karena kadang kita keteteran bagi waktu menyiapkan materi gitu. Nah, apalagi jadwalnya agak padat lah istilahnya. Insya Allah makin dikembangkan, apalagi kalau memang misalnya karena ada berisi tempat khusus orang kan, makinnya ibaratnya, atau syukur-syukur lagi kalau misalnya ada rezeki misalnya maulah pondok Al-Quran misalnya kan lebih fokus lagi tuh kita istilahnya di situ.